calon istri seperti apa? Taman luas nan asri sebuah universitas ternama di Jerman tampak ramai pagi itu. Semua orang tampak ceria. Setelah melalui proses yang cukup panjang di dalam gedung, mereka berfoto di taman. Erland mendapatkan gelar doktornya di usia yang terbilang muda dengan prestasi yang membanggakan. Selamat, Nak. Semoga ilmunya bermanfaat untuk orang banyak. Ucap Alfian memeluk dan menepuk punggung menantunya dengan penuh rasa bangga. Amin. Insya Allah, Pa. Balas Erland tersenyum. Selamat ya, Nak. Semoga ilmunya berkah. Kami semua bangga sama kamu. Imbuh Aileen. Ah, Mama, jadi sedih, kan? Erland mencium tangan ibu mertuanya, lalu memeluk sejenak. Sementara Bian memandang suaminya dengan penuh kagum. Ia mencium tangan, memeluk dan mengucapkan selamat. Kalau yang ini ucapan selamatnya harus dalam bentuk lain. Bisik Erland menggoda, tanpa siapapun mendengar kecuali Bian. Mulai lagi. Balas Bian berbisik. Gimana kalau sebelum pulang ke Indonesia, kita jalan-jalan dulu? Kamu belum pernah ke Swiss, kan? Sekalian honeymoon. Ia mengedipkan sebelah mata. Memang waktunya masih sempat? Kan sebentar lagi resepsinya Vio dan Kak Raffi. Aku harus ada di hari penting mereka, Mas. Rengek Bian kepada suaminya. Masih? Kan resepsinya masih 2 minggu dari sekarang. Kita masih ada waktu jalan-jalan. Berdua aja tapi. Erland memikirkan kota mana yang akan mereka kunjungi lebih dulu. Ke Paris dulu. Senoritaku ini suka shopping, kan? Aku beliin tas kuman. Bian tertawa pelan mendengar hal tersebut. Tas kuman adalah benda paling mustahil yang pernah diimpikan Bian semasa kecil. Kebayang gak sih repotnya papa dulu saat Bian kecil kalau minta tas? Tanya Erland, disambut gelak tawa oleh Alfian dan Aileen. Dia sering datang ke kantor papa kalau pulang sekolah. Cuma untuk minta dibelikan tas, sepatu, atau baju. Alfian menatap putrinya. Dan harganya yang bikin kantong papa menjerit. Sambung Bray ikut menggoda. Itu diajarin Oma sama Oma Uyut. Imbuh Boy ikut meledek. Ah, curang! Mainnya keroyokan. Ujar Bian menatap mereka satu persatu. Untung sekarang senorita kita berubah jadi ukti. Kalau enggak, dia akan bikin suaminya menjerit setiap kali minta tas. Tambah Aileen merangkul putrinya. Mama belain. Masa ikutan mereka? Protes Bian. Belain, Erland. Awas kalau nggak belain tidur di luar. Boy terkekeh, membuat Erland menyikut dadanya. Jadi penasaran nanti kalau anaknya cewek, ikut ibu atau ikut ayahnya? Ucap Wulan. Kayaknya kalau anaknya cewek ikut ibunya. Gak apa-apa, biar ayahnya pusing. Ellen menambahkan. Semua tertawa, Bian menutup wajah dengan kedua tangan dan bersandar di dada sang papa. Tertawa pelan saat seluruh keluarga menggoda dengan mengingat masa kecilnya. Malam harinya mereka berkumpul di apartemen. Makan malam bersama sekaligus merayakan kelulusan Erland. Kebetulan keesokan paginya Alfian dan lainnya akan kembali ke Indonesia. Ada tamu. Ucap Bian saat mendengar suara bel. Biar aku aja, Dek. Mungkin itu Bray dan Om Ellen. Tebak Boy, sebab Ellen dan Bray tadi keluar bersama dan belum kembali. Boy segera bangkit meninggalkan tempat duduknya. Begitu pintu terbuka, yang datang ternyata bukan Brian dan Ellen, melainkan dua wanita tetangga mereka. Selamat malam. Sapa Tante Marwa ramah, dengan senyum menghiasi bibirnya. Assalamualaikum, Tante. Balas Boy mengatupkan tangan di depan dada. Waalaikumsalam. Wah, ramai nih lagi kumpul keluarga. Tante sama Syafa mau ucapkan selamat untuk Erland. Boleh,
Tante. Silakan masuk. Boy menggeser posisi agar Shafa dan maminya bisa masuk. Dua wanita itu langsung beranjak menuju ruang tamu tempat seluruh keluarga berkumpul. Para wanita duduk bersama di sudut sofa yang lain, sementara Alfian, Boy dan Erlan duduk di sofa sebelahnya, mengobrol sambil menikmati hidangan. Wulan menyambut mereka dengan ramah. Ia menuang minuman dan menyiapkan makanan dan juga camilan. Waduh, ganggu nih, ucap Marwa. Enggak, Bu Marwa. Kebetulan kita lagi kumpul, sahut Wulan. Ayo, ikut makan. Makasih, Bu Wulan. Wanita itu melirik Erlan yang duduk di sofa sebelah. Erlan, selamat, ya. Sukses selalu. Makasih, Tante. Sahut Erlan mengulas senyum. Selamat, Erlan, ucap Shafa. Erlan mengangguk tersenyum sambil merapatkan tangan. Terima kasih. Marwa menengok ke kanan dan kiri. Di ruangan itu, ia tak melihat wanita bercadar yang menjadi istri Erlan. Hanya ada dua gadis cantik yang duduk berdampingan. Loh, istrinya mana, Erlan? Nggak kumpul? Tanya Marwa. Erlan menatapnya dengan kerutan tipis pada kedua alisnya. Sepertinya Tante Marwa tak mengenali Bian sebab belum pernah melihat wajahnya. Shafa menyenggol lengan maminya. Yang di depan mami itu, Bian, istrinya Erlan. Sontak sang mami menatap wanita muda di hadapannya. Ia tampak cukup terkejut. Wanita di hadapannya sekarang memiliki wajah yang cantik dan muda. Senyumnya begitu indah sampai Mami Marwa tak dapat berkata-kata. Oh, ini Bian. Aduh, Tante nggak mengenali. Loh, biasanya pakai cadar, sih. Ucap wanita itu terpukau. Pantas saja Erlan susah berpaling, ia memiliki istri secantik bidadari yang ditutupi dengan cadar. Selama ini, ia berpikir istri Erlan itu seusia Erlan dan tidak begitu muda. Namun, yang ada di hadapannya lebih mirip gadis remaja. Bian hanya tersenyum. Mari makan, Tante. Terima kasih, Bian. Duh, cantiknya. Puji wanita itu. Cantiklah, Tante. Makanya suaminya kelepek-kelepek. Gurau Alea. Alea! Ujar Bian mencubit pinggang gadis itu. Alea hanya terkikik, menyeruput jus jeruknya. Hayuk, Tante, Shafa, ikut makan. Ini yang masak Bian. Tambah Alea lagi. Makasih, Alea. Sahut Shafa. Oh ya, ini ada bingkisan kecil dari aku dan Mami. Semoga suka. Shafa menyerahkan bingkisan kepada Bian. Jadi repot-repot. Terima kasih, Sha. Bian menatapnya dengan senyum tipis. Gak repot sama sekali. Kebetulan tadi aku dan Mami jalan ke mall, jadi sekalian cari bingkisan. Sekali lagi terima kasih. Shafa duduk dan mulai menikmati makanan yang terhidang. Sejenak matanya tertuju pada sosok lelaki yang duduk tak jauh dari mereka. Alfian duduk di sebelah istrinya dengan Erlin di pangkuannya. Ia masih tak menyangka bahwa sepasang suami istri yang terbilang tak muda lagi itu memiliki bayi berusia 2 bulan seperti yang dikatakan Bian sebelumnya. Terlebih Alfian. Lihatlah betapa Erlin begitu tenang berada dalam pangkuannya. Sosok lelaki yang benar-benar sempurna. Berarti setelah ini Erlan balik ke Indonesia, ya? Tanya Mami Marwa. Belum, Tante. Masih ada yang harus diurus. Sahut Bian. Yang pulang duluan Mama, Papa dan Kakak. Kalau aku dan Mas Erlan menyusul nanti. Oh. Mami Marwa lantas melirik pemuda yang duduk di sisi Erlan. Ia tampak sempurna. Selain itu, ia seorang dokter dan masih melajang. Kalau nak bayi ini sudah punya calon belum, ya? Tanya wanita itu, membuat Alfian dan Aileen menoleh. Masih cari yang cocok, Bu. Sahut Aileen tersenyum.
Iya, benar. Harus cari yang cocok dan sepadan. Anak saya, Syafa, juga banyak yang ingin melamar, tapi saya belum sreg, belum ketemu yang pas. Insya Allah nanti ketemu jodoh yang baik. Amin. Memangnya Boy cari calon istri yang seperti apa? Siapa tahu saja jodohnya justru ada di dekat sini. Boy mengulas senyum, lalu menatap kedua orang tuanya. Yang sederhana aja, Tante. Yang penting Mama sama Papa suka. Loh, kalau ada yang lebih kenapa harus yang sederhana? Harus cari yang sepadan, kayak Erlan. Istrinya cantik, berasal dari keluarga baik. Tante juga kalau cari jodoh untuk Syafa nggak mau yang sembarangan. Memang Tante cari menantu yang seperti apa? Tanya Alea. Yang cocok dengan Syafa, berasal dari keluarga baik-baik, bertanggung jawab, kalau bisa yang pekerjaannya menjamin. Dokter atau pengusaha masuklah. Alea mengangguk dan melirik Boy sejenak. Ia dapat menangkap sinyal yang diberikan Tante Marwa. Kalau Boy kriterianya yang seperti apa? Tanya Tante Marwa lagi. Nggak banyak syarat, Tante. Yang penting salihah. Bisa menjaga pandangan, pandai memelihara diri, memelihara ibadahnya, dan menutup auratnya dari yang bukan mahram. Tante Marwa tersedak minuman, karena semua kriteria yang disebutkan Boy tidak ada dalam diri Syafa.